Kericuhan terjadi antara dua pasangan calon kepala daerah Sulawesi Selatan saat menghadiri acara debat perdana di Jalan Andi Jema, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi saling dorong antar kedua massa pendukung hingga adu jotos pun tidak terhindarkan. Diduga kericuhan ini terjadi karena salah satu paslon dilempari massa pendukung lawan. Polisi yang tiba langsung melerai kedua massa dan mengamankan lokasi debat. Rencananya polisi akan menyelidiki kericuhan ini dan menjadikannya sebagai pembelajaran agar tidak terulang di debat selanjutnya. Ya, sepengetahuan dari kami tadi tidak. Nanti akan kita untuk debat selanjutnya, mungkin nanti akan kita terapkan strategi yang baru. Dengan kita lakukan analisa atau kita aneh sama roda, kemudian apa menjadi kekurangan nanti akan kita lakukan. Meski sempat ada kericuhan, namun debat Pilkada Sulawesi Selatan tetap bisa terselenggara dengan baik. Kedua paslon yang berlaga hadir dalam debat untuk membagikan program unggulan mereka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sejumlah dugaan pelanggaran pilkada ditemukan di Jawa Tengah. Sementara dari politik nasional, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebut dirinya menjadi target penyadapan. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Kawal Pilkada, kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, dugaan politik uang kembali mencuat di Pilkada 2024. Di Jawa Tengah, 6 orang dilaporkan atas dugaan politik uang. Mereka terdiri dari kepala desa, camat, dan calon bupati. Total uang yang dibagikan mencapai 68 juta rupiah. Oh, gambarnya namanya wonten setunggal, mboten sah bingung. Berarti pun ngerangkul semua partai yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Video amatir ini memperlihatkan salah satu calon bupati Sukoharjo meminta sejumlah kepala desa untuk memilih dirinya. Tidak hanya rekaman video, kuasa hukum salah satu calon juga membawa foto amplop berisi uang sebagai barang bukti saat melaporkan dugaan politik uang ke kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan ini digelar di Gedung Berdikari Desa Telukan Sukoharjo pada 25 Oktober 2024 lalu. Bahkan total jumlah uang yang diberikan diduga mencapai 68 juta rupiah dengan masing-masing amplop berisi 100.000 rupiah. Laporan ini telah diterima Bawaslu Jawa Tengah dan akan dikaji selama 3 hari untuk menentukan bentuk pelanggarannya. Sesuai dengan ketentuan, sejak laporan itu disampaikan, kami punya waktu maksimal 2 hari untuk melakukan kajian awal. Lalu kami juga setelah kajian awal itu selesai, 1 hari kemudian maksimal kami harus menyampaikan hasil kajian awal itu kepada pelapor. Kajian awal itu juga untuk melihat keterpenuhan syarat formil dan syarat material laporan. Kami juga akan mengkaji jenis pelanggaran yang dilaporkan. Kami juga mengkaji apakah kasus ini sudah pernah ditangani atau belum. Dugaan politik uang ini melibatkan salah satu calon bupati Sukoharjo, camat Grogol, dan 4 kepala desa. Dalam 3 hari ke depan, Bawaslu akan umumkan hasil penyelidikan atas kasus ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Tak hanya dugaan politik uang, Pilkada Jawa Tengah juga ramai dengan dugaan keterlibatan kepala desa. Bahkan Bawaslu sudah 2 kali gerebek pertemuan kepala desa yang diduga digerakkan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Ya, hanya komunikasi silaturahmi. Ya, PKT kan pagi. Bawaslu Kota Semarang menggerebek pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah yang berlangsung di sebuah hotel.
Saat tim Bawaslu tiba, puluhan kepala desa yang semula memenuhi tempat duduk langsung membubarkan diri meninggalkan lokasi pertemuan. Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arif Rahman menyampaikan, sejumlah kades yang hadir mengklaim kegiatan tersebut merupakan silaturahmi dan konsolidasi organisasi paguyuban kepala desa se-Jawa Tengah. Saat ini Bawaslu meminta keterangan dari para kades yang hadir. Mereka mengaku berasal dari beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Pati, Rembang, Blora, Sukoharjo, dan Kabupaten Semarang serta kabupaten lainnya. PKD. Saya dari Bawaslu Kota Semarang. Karena kita ingin menyiapkan kepala desa. Karena dengan organisasi kepala desa itu kan kepala desa saling tidak kondusif. Sebelumnya Bawaslu juga menggerebek pertemuan paguyuban kades se-Kabupaten Kendal pada 18 Oktober 2024 lalu. Acara yang baru berlangsung selama 30 menit pun berangsung bubar begitu Bawaslu tiba. Bawaslu mendapat informasi pertemuan tersebut diduga terkait pengerahan kades untuk mendukung salah satu paslon di Pilwalkot Semarang. Banyaknya laporan keterlibatan kepala desa dalam gelaran pilkada membuat Bawaslu Pusat memberikan peringatan atas netralitas ASN. Melalui konferensi pers ini, Bawaslu kembali mengimbau agar kepala desa atau lurah dan perangkat desa ataupun kelurahan untuk tetap menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sehingga agenda demokrasi elektoral tingkat lokal yang saat ini sedang berlangsung dapat terlaksana secara kompetitif, jujur, adil, dan demokratis. Hingga saat ini Bawaslu mencatat ada 165 kasus terkait netralitas perangkat desa di sejumlah daerah. 59 diantaranya menjadi temuan dan 100 kasus dilaporkan oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian debat Pilkada 2024 telah digelar di penjuru seluruh Indonesia. Nah, sejumlah momen menarik ini tersaji dalam debat. Seperti di Nganjuk, Jawa Timur salah satunya, di mana salah satu paslon ini membagikan ide untuk membuat inovasi di sektor pertanian yang idenya ini membuat publik bertanya-tanya. Salam hormat kami untuk seluruh warga masyarakat. Doakan Nganjuk. Debat calon Bupati Nganjuk berjalan seru. Masing-masing paslon bagikan janji-janjinya di debat Pilgub Nganjuk. Salah satu yang disoroti adalah sektor pertanian. Tak ketinggalan, calon Bupati Nganjuk nomor urut 2, Ita Triwibawati, bagikan ide untuk membuat inovasi di sektor pertanian. Ketika saya akan membuat produk baru seperti brambang, kita buat brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Saya kira itu. Debat Pilgub Nganjuk digelar pada Rabu 16 Oktober 2024 lalu. Pilkada Nganjuk diikuti 3 paslon. Paslon nomor urut 1 ada Muhammad Muhibin Ausaf Fajar Herdiansyah. Paslon nomor urut 2 ada Ita Triwibawati dan Zuli Rantawati. Dan paslon nomor urut 3 ada Marhain Jumadi dan Trihandi Cahyo Saputro. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh elemen masyarakat terus bergerak memberikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Dukungan terus mengalir dari berbagai tokoh masyarakat dan ratusan relawan yang siap memenangkan pasangan Ridho di Pilgub Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil didampingi tokoh muda Cakung Acep Edi Setiawan melakukan belusukan di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Selain menyapa masyarakat, RK bersama Acep Edi mensosialisasikan visi misi dan program serta menyerap aspirasi masyarakat yang salah satunya membangun fasilitas kesehatan untuk warga. Mantan Gubernur Jawa Barat ini menandatangani fakta integritas untuk membangun RSUD di Cakung jika nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Sebuah fakta yang menjadi aspirasi bahwa di kecamatan salah satu terbesar se-Jakarta ternyata belum ada rumah sakit, ya, sehingga ada kerepotan dengan jarak dan pelayanan. Saya kira
tujuan saya jadi gubernur adalah membereskan apa yang menjadi kekhawatiran warganya. Itu sudah hampir 10 tahun yang lalu ya. Itu sudah ada lahannya, kemudian konsep pembangunannya cuma menjadi wacana terus. Saya khawatir kalau memang tidak diangkat di dalam media publik, ini akan menjadi hanya sekedar kiasan saja. Jadi. Dukungan untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono juga datang dari 6 organisasi relawan yang mendeklarasikan dukungannya di posko pemenangan Ridho di kantor DPD Partai Golkar Cikini, Jakarta Pusat. 6 ormas itu berasal dari berbagai elemen masyarakat yakni relawan Aku Cita Ridho, Kojamas, FKPBM Indonesia, Gema Elkan, Tim RK, serta relawan asli. Jakarta saat ini butuh arsitektur gitu kan untuk menata kota segala macam, karena memang Pak RK sendiri itu ditugaskan khusus oleh Bapak Prabowo untuk menata lingkungan-lingkungan yang kumuh di Jakarta gitu kan, supaya menjadi kota yang lebih global lah. Kapasitas serta integritas pasangan Ridwan Kamil Suswono yang sangat mumpuni dalam membangun Jakarta akan terus menarik simpati dan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat untuk memenangkan pasangan Ridho di Pilkada serentak mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara calon wakil gubernur nomor urut 3, Rano Karno, meninjau Masjid Apung di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Cawagup yang akrab disapa Bang Dul ini berjanji akan melanjutkan program kerja gubernur sebelumnya Anies Baswedan yang tertunda. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno yang akrab disapa Bang Dul mengunjungi Masjid Apung Ancol, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Bang Dul bertemu loyalis Anies. Bang Dul mengatakan akan melanjutkan program kerja Gubernur Anies Baswedan selama memimpin Jakarta. Salah satunya melanjutkan pembangunan Masjid Apung. Ini kan sudah persetujuan dan sudah dianggarkan, berarti tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan pembangunan. Jadi itulah salah satu, karena memang saya lihat ini sangat penting, perlu di Ancol ini ada masjid ya. Ini salah satu bukti lah bahwa kami serius akan melanjutkan semua program Bang Anies yang memang sangat pantas untuk dilanjutkan. Gitu aja sebut intinya. Dalam masa tugasnya memimpin Jakarta, beberapa program Anies Baswedan memang belum tuntas dikerjakan. Diharapkan jika terpilih nanti memimpin Jakarta, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dapat melanjutkan program kerja Anies Baswedan dalam visi misi membangun Jakarta. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Pemirsa, debat kedua Pilkada Jakarta yang digelar pada 27 Oktober lalu, calon gubernur dan wakil gubernur yang berlaga di Pilkada Jakarta membagikan sejumlah solusi mengatasi masalah Jakarta. Salah satunya untuk memaksimalkan kawasan Tanah Abang. Bapak-bapak, kami persilahkan untuk masuk ke panggung. Para pasangan calon pemimpin Jakarta kembali beradu gagasan majukan Jakarta. Ketiganya hadir dengan membawa program-program unggulannya. Sejumlah momen seru pun tersaji dalam gelaran debat kedua yang digelar Minggu 29 Oktober 2024 lalu. Kawasan Tanah Abang menjadi salah satu perhatian para calon yang berlaga di Pilkada Jakarta. Bahwa salah satu visi pasangan Ridho adalah membuat Jakarta sebagai kota festival, ya. Sehingga untuk mempromosikan Tanah Abang, kita bisa membuat Festival Tanah Abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana. Jadi solusinya apa? Program Getuk Tular Adab akan menjawab semua masalah ekonomi di Jakarta dengan hanya bekerja dari rumah, mengisi aplikasi yang sudah kami siapkan dalam sistem blockchain. Makasih. Tetapi yang tidak kalah penting, sekarang para pedagang di Tanah Abang perlu bantuan modal. Dan untuk itu kami secara khusus akan memberikan kemudahan bagi warga Tanah Abang yang sekarang memang sedang menghadapi tekanan akibat harga yang tidak adil dan tidak fair. Untuk itu pemerintah Jakarta akan hadir memberikan bantuan permodalan yang lebih sederhana, dan mereka meminta juga untuk internet gratis di Tanah Abang. Kami akan kabulkan kalau saya menjadi gubernur Jakarta.
Usai debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu malam, kami melakukan polling terbuka dengan pertanyaan, siapa paslon yang paling mampu mensejahterakan warga Jakarta? Hasilnya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno imbang dengan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Keduanya memperoleh 45%. Kemudian pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh 10%. Polling terbuka akan kembali digelar pada debat Pilkada Jakarta ketiga pada tanggal 17 November mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung sosok calon gubernur Jakarta yang sebelumnya sempat diisukan akan diusung PDIP. Mega juga menyebut dirinya jadi target penyadapan. Saya nggak punya HP loh. Iya loh. Kenapa saya nggak punya HP? Tahu nggak apa enggak? Ayo. Apa yuk? Nggak tahu. Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia sekarang. Keren toh? Kayak James Bond aja. Kalau saya, kalau ditanya, nanti ibu nyoblosnya siapa? Ya terang Pak Pram sama Pak Dul, no? Ya kenapa? Lo saya yang jadiin lo ketum. Ada lo orang yang nggak mau dijadiin mah ketum lo. Tapi udah liwat sekarang. Coba siapa yuk? Pokoknya nggak usah diomongin. Pemirsa, 85% warga Indonesia yakin Presiden Prabowo mampu memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Hal ini terungkap dari survei yang digelar oleh Indikator Politik. Belum genap 100 hari, namun warga Indonesia yakin Presiden Prabowo Subianto mampu memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Program-program pemerintahannya seperti makan bergizi gratis hingga swasembada pangan dan energi mendapatkan apresiasi dari masyarakat Indonesia. Lembaga survei Indikator Politik pun mencatat 65,6% responden yakin atas kepemimpinan Prabowo dan 19,7% sangat yakin. Ada 85,3% rakyat Indonesia yang meyakini kepemimpinan Presiden Prabowo. Survei digelar dengan 1.200 responden pada tanggal 10 hingga 15 Oktober 2024. Tingginya hasil survei menunjukkan legitimasi dan modal politik Prabowo yang sangat besar. Publik juga berharap pemerintahan Prabowo akan menjalankan janji-janji kampanyenya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto diklaim membayar biaya kegiatan retreat anggota Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang pakai uang pribadi. Prabowo membiayai seluruh biaya kegiatan selama 3 hari tersebut. Kantor Komunikasi Kepresidenan mengkonfirmasi hal tersebut usai pembekalan kepada anggota Kabinet Merah Putih selesai digelar. Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih itu dibiayai oleh Prabowo Subianto dari kocek pribadinya. Meski nominalnya tidak disebutkan, namun acara ini dipersiapkan sejak 1 bulan sebelum pelantikan Prabowo Subianto menjadi presiden. Prabowo merogoh kocek pribadi untuk kegiatan ini karena pada saat perencanaan kegiatan Prabowo belum dilantik menjadi presiden, sehingga tidak menggunakan uang negara. Persiapan untuk kegiatan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Pembangunan infrastruktur di sana mulai dari tenda, saluran air, saluran listrik, ruang kelas, ruang tempat rapat koordinasi kabinet, itu sudah dibuat dari 1 bulan sebelumnya. Dan pada saat itu tentu Pak Prabowo masih dalam masa transisi. Beliau tidak mungkin menggunakan dukungan dari Kementerian Pertahanan karena ini bukan untuk kegiatan Kementerian Pertahanan. Beliau pada saat yang sama juga belum bisa menggunakan dukungan dari Sekretariat Negara
karena beliau waktu itu belum jadi presiden, maksudnya belum dilantik sebagai presiden. Jadi karena melihat begitu pentingnya kegiatan ini dan beliau merasa sangat penting untuk menyatukan menteri-menterinya yang berasal dari berbagai macam latar belakang, golongan, partai politik, kelompok sosial, kemasyarakatan, bahkan beragam daerah, maka beliau memutuskan untuk tetap menjalankan ini sesegera mungkin. Dan untuk menjalankan ini, tentu beliau harus merogoh kantong beliau pribadi untuk mempersiapkannya. Kegiatan ini menjadi sorotan lantaran Prabowo memboyong seluruh anggota kabinetnya ke Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Berbagai fasilitas seperti keberangkatan menggunakan Hercules, tenda mewah untuk menginap, hingga seragam untuk puluhan anggota kabinet ditaksir membutuhkan biaya yang mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pulang pembekalan dari Magelang, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih langsung tancap gas bekerja. Di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meninjau rusun Pasar Rumput. Pasca pembekalan hari Minggu kemarin, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung bergerak turun ke lapangan meninjau sejumlah rumah susun. Salah satunya ke rusun Pasar Rumput yang sepi penghuni. Keduanya meninjau kondisi rumah susun didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi beserta pengelola rusun PD Pasar Jaya. Marwarar Sirait meminta kepada pengelola rumah susun untuk menurunkan harga sewa rusun untuk kalangan masyarakat kecil. Dirinya juga menyatakan akan menggratiskan biaya sewa rusun selama 1 tahun khusus bagi korban kebakaran Manggarai dan masyarakat yang terkena relokasi Sungai Ciliwung. Presiden Prabowo Subianto perintahkan semua Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat eselon 1 untuk menggunakan mobil dinas produk dalam negeri Maung mulai minggu depan. Tak ada lagi yang gunakan mobil impor. Dan informasi ini sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Fazilah Kairunisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan Anda tentukan. Terima kasih dan sampai jumpa. Jajaran Kabinet Merah Putih tak lagi gunakan mobil impor mulai minggu depan. Mereka akan naik mobil yang diproduksi di dalam negeri. Wakil Menteri Anggito Abimanyu menyatakan, kendaraan yang digunakan Menteri, Wakil Menteri hingga pejabat eselon 1 adalah Maung Pindad. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menggunakan Maung Garuda saat pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Maung Garuda menjadi perhatian publik. Mobil kepresidenan ini nampak gagah dengan cat putih, berplat Indonesia 1 lengkap dengan emblem Garuda di bagian belakang. Penggunaan Maung Garuda sebagai kendaraan kepresidenan merupakan momentum bersejarah karena Maung Garuda merupakan hasil karya anak bangsa. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,5 meter dan lebar 2,06 meter serta tinggi 8,87 meter. Tim Liputan iNews melaporkan.